Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajidah Aulia Zahra. Nama saya Arifah Hurul Aini Mafira. Saya Siti Munawwaroh. Nama saya Muhammad Yusuf Saputra. Andrian Dwi Cahyo. Nama saya Panji Dwi Prasetyo dari kelas 10 MIPA 2. Pengertian protozoa. Priotista mirip hewan disebut sebagai protozoa. Secara etimologis kata protozoa ini berasal dari kata proto dan zoa dari bahasa Yunani. Proto memiliki arti pertama, sementara zoa memiliki arti hewan. Protozoa termasuk protista karena mereka memiliki ciri utama kingdom protista, yaitu memiliki tubuh yang terdiri dari suatu sel dan eukariotik. Oleh karena itulah semua aktivitas protozoa ini dilakukan oleh suatu sel tersebut, seperti bergerak, berproduksi, makan, dan lain-lain. Protozoa umumnya tidak berbahaya bagi manusia, tetapi ada beberapa jenis protozoa yang bersifat patogen bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Saat ini sudah lebih dari 64.000 spesies protozoa yang sudah dikenal para ahli. Diperkirakan 32.000 spesies tersebut sudah berupa fosil, 22.000 merupakan bentuk-bentuk yang bebas, dan 10.000 lainnya adalah spesies protozoa parasit. Ciri-ciri protozoa. Protozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Protozoa bersel tunggal atau uniseluler dan memiliki membran inti atau eukariota. Protozoa tidak memiliki dinding sel. Protozoa berukuran mikroskopis sekitar 100 hingga 300 mikron. Protozoa memiliki sel yang sangat bervariasi. Ada yang bentuk selnya tetap dan ada yang bentuk selnya berubah-ubah. Sebagian besar protozoa memiliki alat gerak, sebagian lainnya tidak memiliki alat gerak. Sebagian besar protozoa hidup bebas di air tawar dan air laut sebagai komponen biotik. Sebagian lainnya hidup di lingkungan daratan yang basah, dan sebagian lain hidup sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Protozoa ada yang hidup soliter dan ada yang berkoloni. Protozoa akan membentuk kista untuk melindungi dirinya saat lingkungan hidupnya kembali normal. Protozoa ada yang bersifat holozat atau memakan organisme yang berukuran lebih kecil, dan ada juga yang holofitik atau mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, dan saprozoik atau memakan organisme mati yang sudah membusuk. Protozoa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara seksual, protozoa melakukan pembentukan tunas dan pembelahan biner, sementara secara aseksual, protozoa melakukannya melalui konjungsi atau perpaduan individu yang belum diketahui jenis kelaminnya. Golongan protozoa. Protozoa dibagi menjadi 6 filum berdasarkan alat geraknya. Keenam filum tersebut adalah sebagai berikut. 1. Filum Rhizopoda atau Sarcodina. Filum Rhizopoda memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu pada permukaannya. Contoh dari filum Rhizopoda ini adalah Amoeba proteus, Entamoeba, Arcella, dan Diplogia. Beberapa jenis Entamoeba merupakan penyebab dari berbagai penyakit, seperti disentri atau Entamoeba dysenteriae, dan amebiasis atau Entamoeba histolytica. Protista patogen ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi protista tersebut. Seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar Rhizopoda yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu centriole, plasmiloma, ektoplasma, endoplasma, pseudopodium, inti, vakuola makanan, dan vakuola berdenyut. Filum terbagi menjadi 3, yaitu filum Actinopoda atau Heliozoa dan Radiozoa, filum Foraminifera atau Polistomela dan Globigerina, dan filum Zooflagellata atau Zoomastigophora. Filum Actinopoda memiliki alat gerak pseudopodia, berbentuk tipis menyerupai jarum dalam jumlah yang banyak dan menyebar. Sebagian besar filum ini adalah plankton. Terdapat 2 jenis Actinopoda, yaitu Heliozoa yang hidup di air tawar
dan radiozoa yang hidup di air laut. Yang kedua, filum foraminifera memiliki alat gerak pseudopodia. Penanaman filum foraminifera berasal dari kata foramen, yang memiliki arti lubang. Sebagian besar filum foraminifera hidup di laut dengan tubuh yang terlindung kerangka luar yang tersusun dari kalsium karbonat. Contoh dari filum foraminifera adalah Polistomela dan Globigerina. Yang ketiga, Zooflagellata memiliki alat gerak flagel atau bulu cambuk. Zooflage ini biasanya hidup sebagai sel soliter, tetapi ada juga yang hidup berkoloni. Zooflagellata ini ada yang hidup secara bebas, ada yang juga dengan melakukan simbiosis dengan makhluk hidup lainnya. Ada juga yang menjadi parasit bagi makhluk hidup lainnya. Contoh filum Zooflagellata yang bersimbiosis dengan makhluk hidup lainnya adalah Triskonopa campanula yang hidup di usus rayap dan membantu rayap mengurangi molekul selulosa dari kayu. Sementara contoh filum Zooflagellata yang parasit adalah Trypanosoma yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika melalui gigitan lalat, dan Trichomonas vaginalis yang menyebabkan penyakit kelamin atau trichomoniasis pada perempuan dan penyakit saluran kelamin pada laki-laki. Filum Ciliopora. Filum Ciliopora memiliki alat gerak silia atau bulu getar. Silia ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan makanan serta untuk bergerak. Sebagian besar anggota filum ini hidup soliter di perairan tawar, hidup bebas, dan jarang yang menjadi parasit bagi organisme lain. Contoh dari filum Ciliopora adalah Paramecium caudatum yang bisa ditemukan di perairan yang ada di sekitar kita, seperti di kolam atau sawah. Balantidium coli yang hidup sebagai parasit di dalam usus besar manusia dan menyebabkan balantidasis atau gangguan perut. Didinium stentor, Vorticella, dan Stylonsia. Oh iya, beberapa anggota Ciliopora ini juga bisa menjadi indikator pencernaan air tawar loh. Pahami contoh adalah Paramecium dan Stentor. Filum Apicomple Sporozoa. Filum Apicomple menjadi satu-satunya anggota protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Seluruh anggota dari filum Apicomple ini merupakan parasit dalam tubuh organisme lain. Salah satu spesies Apicomple yang terkenal adalah Plasmodium. Plasmodium ini bisa menyebabkan penyakit malaria pada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Selain itu, ada Plasmodium falciparum yang menjadi penyebab penyakit malaria tropicana dengan masa sporulasi, pembentukan spora aseksual. Setiap 24 jam, Plasmodium vivax yang menjadi penyebab malaria tertiana dengan sporulasi 48 jam. Penyakit malaria ini merupakan penyakit menahun karena Plasmodium bisa berada dalam darah inangnya selama bertahun-tahun. Contoh filum Apicomple lainnya adalah Pneumocystis carini yang menyebabkan penyakit pneumonia paru-paru basah yang sering terjadi pada pasien AIDS tahap awal, dan Toxoplasma gondii yang menyebabkan toxoplasmosis pada perempuan hamil yang membahayakan bayi yang dikandungnya.